Jadi nanti meskipun kita peserta nomor 1, 2, 3 kita maju ke wawancara, belum tentu kita semua nanti bisa lulus karena memang formasinya ini hanya satu ya. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk teman-teman P2 dan juga P3 yang terdiri dari THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nanti di sini kita akan mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT ya. Dan selanjutnya di sini nanti setelah kita mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT, nantinya sama halnya dengan teman-teman yang pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru non ASN, ini nanti juga akan mengikuti seleksi dengan CAT. Kemudian setelah kita mengikuti seleksi hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan untuk nantinya kita bisa maju ke seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara setelah di sini nanti kita akan ditentukan siapakah yang berhak untuk mengisi formasi dari kebutuhan yang dibuka di masing-masing Pemda kita. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu 5 fakta penting tentang seleksi wawancara P3K Guru 2023 yang wajib kita ketahui sebagai langkah antisipatif dan juga mengatur strategi kita ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk fakta yang pertama terkait tentang seleksi wawancara P3K Guru 2023. Ini adalah yang pertama, yaitu yang mengikuti atau yang menjadi peserta seleksi wawancara ini adalah hanya P2, P3 dan juga pelamar umum saja, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat untuk tahapan pengisian formasi nanti dilakukan berdasarkan dengan urutan. Nah, di sini adalah yang pertama, formasi yang dibuka di Pemda akan diberikan kepada teman-teman P1 atau guru-guru yang sudah lulus passing grade. Nanti akan diurutkan menurut prioritasnya dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, selanjutnya kalau misalkan masih ada sisa formasi, inilah nanti akan diberikan kepada THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga non ASN. Nah, dari 3 kategori inilah nanti yang akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, berikutnya kalau misalkan kita melihat untuk mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023, maka di sini nanti teman-teman dari kategori P2, P3 dan juga P4, maka di sini nanti untuk kita masuk ke seleksi wawancara ini adalah nanti kita harus ikut seleksi dengan menggunakan CAT dulu ya. Jadi di sini yang menjadi peserta seleksi wawancara itu adalah hanya dari teman-teman P2, kemudian P3 dan juga P4. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti kita tidak perlu mengikuti seleksi apapun ya. Kita nanti cukup login ke akun SSCASN kita masing-masing. Kalau misalkan kita nanti mendapatkan notifikasi, kita mendapatkan penempatan, kita nanti lanjutkan pendaftaran sampai dengan di tahap akhir pendaftaran pada bagian resume. Dan kemudian untuk yang berikutnya yaitu yang kedua, bahwa untuk seleksi wawancara ini nanti akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian, teman-teman. Yang mana di sini nanti untuk seleksi wawancara akan dilakukan yaitu oleh pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya di sini kita mengenal istilah untuk panitia seleksi pengadaan CASN itu terdiri dari yaitu Panselnas atau panitia seleksi nasional dan juga ada panitia seleksi daerah. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita melihat pada mekanismenya, di sini nanti untuk seleksi wawancara itu adalah yang mewawancarai yaitu nanti dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian ya. Tentunya nanti bukan mungkin saja ya, mungkin nanti untuk teknisnya bukan langsung oleh bupati, wali kota ataupun juga gubernur, mungkin nanti dari tim yang dibuat di Panselda, teman-teman. Jadi wawancara nanti dari Panselda, beda halnya dengan seleksi CAT nanti akan dilaksanakan oleh panitia seleksi nasional atau Panselnas. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk nanti kita bisa masuk ke tahapan seleksi wawancara, ini kita ada 2 persyaratan ya. Yaitu persyaratan pertama ini kita harus lulus passing grade, dan juga yang kedua ini kita harus mendapatkan peringkat tertinggi ya.
Dikarenakan nanti tentunya tidak semua guru yang lulus passing grade ini nanti kita akan bisa maju ke wawancara. Tentunya di sini nanti hanya akan diambil peringkat tertinggi saja yang nanti akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan atau formasi yang dibuka pada Pemda di mana tempat kita ini melamar. Dan tentunya di sini nanti kalau misalkan kita melihat mekanismenya, di sini nanti untuk penentu kita bisa maju ke seleksi wawancara. Ini kalau misalkan teman-teman dari P2 yang terdiri dari THK2 dan juga P3 atau guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun, maka setelah kita mengerjakan CAT, namun di tahun kemarin pun ini kita juga tidak diinformasikan ya terkait tentang passing grade-nya itu berapa. Tiba-tiba ketika pengumuman kita mendapatkan informasi bahwa di sana untuk nilai dari observasi itu sudah dikonversikan ke dalam nilai-nilai sama halnya dengan seleksi kompetensi teknis. Nah, untuk ketentuan nanti kita bisa maju ke wawancara, ini adalah kita nanti harus dapat ranking tertinggi, dan penentu utamanya ini nanti adalah dari ketersediaan kebutuhan ya teman-teman. Jadi untuk P2 P3 ini nanti akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Maka di sini nanti barulah kita bisa maju ke seleksi wawancara teman-teman. Dan berikutnya di sini sebagai contohnya ini adalah misalkan seperti ini ya. Nah, di sini misalkan hasil rekapitulasi dari seluruh peserta P2 dan juga P3 ini adalah tentunya nanti kalau misalkan dalam satu instansi itu tinggal hanya ada satu formasi, nanti hanya akan diambil yaitu peringkat yang tertinggi ya. Misalkan di sini ada 2 formasi lah misalkan. Maka di sini untuk formasi pertama otomatis nanti akan diberikan kepada kawan yang masuk dalam kategori P2, dikarenakan secara urutan di sini adalah didahulukan untuk per kategori dulu yaitu kategori P2. Kemudian untuk formasi yang satunya ini nanti akan diberikan untuk teman-teman P3. Apakah nanti yang mendapatkan nilai yang paling atas ya, misalkan urutan paling atas di sini yang akan mengisi formasi. Tentunya kalau misalkan kita melihat dari mekanisme 3 kali jumlah kebutuhan, ini kalau misalkan kebutuhannya kan berarti tinggal 1 ya. Jadi nanti urutan kita anggap di sini adalah urutannya seperti ini. Berarti nanti adalah peserta nomor 2, kemudian peserta nomor 3 dan peserta nomor 4. Ini nanti akan ikut seleksi wawancara. Dan di sini nanti siapa yang dapat nilai yang paling tinggi, maka disinilah nanti yang akan mendapatkan formasinya. Misalkan di sini adalah nilai yang paling tinggi itu adalah yang di sini ada ini yang paling tinggi adalah 665 ya teman. Nah, ini berarti di sini nanti yang akan mengisi formasi ini adalah yang ini. Jadi meskipun kita nanti maju ke wawancara belum tentu juga nanti kita akan mendapatkan penempatan. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar P4 atau pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga teman-teman guru sekolah swasta, setelah kita mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosiokultural, di sini nanti juga akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan ya dalam satu instansi berdasarkan dari nilai ranking yang tertinggi dari pelamar yang di sini memenuhi nilai ambang batas ya teman, sesuai dengan sisa formasi dan juga kebutuhan yang tersedia. Misalkan di sini untuk pelamar umum, misalkan di sini ada satu formasi, misalkan ada satu formasi yaitu kelompok jabatan ahli pertama guru penjas orkes. Nah, di sini formasinya ini adalah hanya ada satu, yaitu penempatan di SD ini adalah guru olahraga ya. Kemudian pendaftarnya di sini adalah ada 4 dan kebetulan dari 4 pendaftar ini semua sudah lulus passing grade ya. Maka di sini akan diambil hanya 3 kali jumlah kebutuhan sesuai dengan formasi yang dibuka teman-teman. Artinya di sini yang akan maju ke wawancara ini adalah peserta nomor 1. Ini kan diambil urutan yang paling tinggi ya hasilnya. Peserta nomor 1, kemudian peserta nomor 2, kemudian peserta nomor 3. Karena jumlahnya hanya ada 1 formasinya. Sehingga untuk peserta nomor 4 di sini nanti kita meskipun lulus passing grade kita nggak akan bisa maju ke tahapan wawancara ini. Nah, kemudian dari peserta nomor 1, 2 dan juga 3 ketika nanti sudah dilakukan wawancara,
maka di sini nanti akan didapatkan hasilnya ya. Nah, dari hasilnya, hasil total rekapitulasi, maka nanti di sini yang akan menentukan itu adalah nilai tertinggi dari teman-teman yang mengikuti seleksi wawancara itu. Dengan demikian, di sini peserta nomor 1 lah yang nanti akan mendapatkan status kelulusan P/L atau lulus passing grade, dan juga kita lulus mendapatkan penempatan atau mengisi formasi ya. Untuk peserta nomor 2 dan 3 meskipun ikut wawancara kita nggak lulus. Dan selanjutnya di sini untuk contoh berikutnya, yaitu untuk fakta yang keempat, yaitu tidak semua guru yang sudah lulus passing grade ini nanti bisa ikut seleksi wawancara. Tentunya kunci utama kita nanti banyak tidaknya yang bisa maju ke wawancara setelah kita lulus passing grade itu adalah banyak sedikitnya formasi yang dibuka ya, yang sesuai dengan linearitas ijazah kita, tentunya untuk pelamar umum nanti yang kita lamar. Nah, ini nanti hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan saja teman-teman, untuk masing-masing dari P2, P3 dan juga P4. Nah, jadi di sini sama halnya dengan yang kita contohkan tadi. Di sini nanti meskipun dari semua pelamar yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini semua lulus passing grade, maka di sini nanti nggak akan bisa maju ke wawancara semua karena jumlah formasi ya hanya 1, sehingga peserta nomor 1, 2 dan 3 lah ini nanti yang akan maju ke seleksi wawancara ini, sehingga hasil akhirnya nanti akan menentukan kita untuk mengisi formasi. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, meskipun nanti kita bisa masuk ke tahap wawancara, belum tentu juga nanti kita bisa lulus ya. Dikarenakan di sini hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan ya. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, artinya kalau misalkan kebutuhan jabatan ini hanya 1, nantinya akan diambil 3, yaitu peserta ranking nomor 1, ranking nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, dari ketiganya ini kan nanti ujung-ujungnya yang diambil itu kan hanya 1 ya, peringkat yang tertinggi, sehingga untuk peringkat kedua dan ketiga ini nanti kita tidak lulus ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk contohnya, kita ambilkan dari yang contoh pelamar umum yang tadi untuk kira-kira seperti ini. Jadi nanti meskipun kita peserta nomor 1, 2, 3 kita maju ke wawancara, belum tentu kita semua nanti bisa lulus karena memang formasinya ini hanya 1 ya. Ini adalah seleksi di tahun 2023 untuk P2, P3 dan juga P4. Nah, untuk yang saat ini kita perlu lakukan itu kira-kira apa? Yang kita lakukan itu yang pertama tentunya kita belajar ya, belajar sesuai dengan materi masing-masing yang diujikan untuk teman-teman dari P4 ya misalkan. Namun di sini teman-teman P4 pun di sini nanti kalau misalkan kita sudah memiliki afirmasi misalkan seperti ini, yaitu punya afirmasi sertifikat pendidik, tentunya di sini kita sudah nyicil ayam ya teman-teman. Kemudian tentunya selain kita belajar, kita juga perlu berdoa ya. Semoga di tahun ini kita semua bisa lulus menjadi ASN P3K.